Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Citraningrum, calon guru penggerak angkatan 7. Saya dari SMA swasta Brigjen Katamso 2 Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan trilogi Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai salah satu komponen penting dalam pendidikan menghadapi tantangan yang tidak ringan, sehingga keberadaannya dikhawatirkan tergeser oleh peran teknologi. Peran guru tak dapat digantikan oleh teknologi ataupun robot. Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan bahwa murid memiliki jiwa yang merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan, Ing ngarso sung tulodo, artinya guru berada di depan sebagai teladan atau contoh bagi muridnya, baik dalam mempertahankan budaya dan jati diri bangsa maupun dalam hal berbagai keterampilan di zaman sekarang. Ing madiu mangunkarso, berarti di tengah memberikan semangat untuk murid berkreasi dan berinovasi. Tutwuri handayani, berarti guru berada di belakang untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada murid dalam upaya membentuk karakter yang mulia. Sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 11, saya percaya bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum dengan metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Ini terbukti anak-anak selalu melaksanakan tugas dari saya, mengikuti instruksi saya tanpa pernah bertanya metode pembelajaran apa yang mereka inginkan. Siswa juga dapat mencapai nilai KKM dari tes yang saya berikan tanpa pernah bertanya apakah mereka minat di bidang mata pelajaran tersebut. Perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah saya memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, konsep pembelajaran saya pun berubah. Saya baru sadar dengan menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat pada guru dengan pengaruh otoriter dapat membawa pengaruh yang kurang baik. Siswa menjadi pasif dan mati inisiatifnya. Siswa menjadi kurang mandiri karena selalu menunggu petunjuk dan arahan dari saya. Saya akhirnya menyadari bahwa anak-anak bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah bertuliskan yang samar-samar. Maka harus saya perjelas sehingga yang samar jadi tampak jelas. Melalui pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara ini, maka metode pembelajaran saya berubah menggunakan sistem AMONG yang bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek belajar. Anak dijadikan pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki adanya pemaksaan, melainkan memberi tuntunan hidup agar anak dapat berkembang sesuai kodrat lahir maupun batinnya. Karena setiap anak itu memiliki keistimewaan, keunikan, dan potensi dalam dirinya masing-masing. Maka, kegiatan yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Saya melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif, serta menyenangkan. Yang kedua, menerapkan merdeka belajar yang berorientasi pada siswa melalui pendekatan yang holistik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran budaya lokal seperti berdoa sebelum belajar, gotong royong menata kelas agar nyaman dan bebas dari sampah, sehingga pembelajaran menyenangkan, serta merespon keinginan siswa bila ingin belajar di luar kelas. Yang keempat, menjalankan prinsip bahwa belajar bukan semata-mata sekedar sekolah dan mendapatkan nilai, tetapi suatu proses pembelajaran yang menciptakan anak bangsa menjemput peradaban yang lebih baik. Konsep pembelajaran yang saya terapkan. Pertama, budi pekerti. Pendidikan budi pekerti bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika dikaitkan dengan revolusi industri 4.0, maka dibutuhkan keterampilan untuk bisa mengolah karakter siswa. Namun karakter yang kuat menjadi modal bagi siswa untuk dapat bertahan dan menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Yang kedua, menuai benih. Menuai tumbuhnya benih, seperti halnya siswa diumpamakan benih tanaman yang apabila dirawat, dijaga lingkungannya, maka akan menghasilkan tanaman dengan
kualitas yang bagus. Maka, siswa jika diberikan metode dan strategi pembelajaran yang tepat yang berpihak pada anak, maka akan menghasilkan human excellence atau manusia unggul. 3. Menuntun, saya memberikan bimbingan dan memberi petunjuk jalan kehidupan sesuai minat dan bakat yang dipilih anak, agar terasa terampil sehingga mereka mumpuni di bidangnya masing-masing. 4. Bermain adalah kodrat alam anak yang sifatnya menyenangkan. Secara kodrat zaman, bentuk permainan anak zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Maka saya harus mampu mencari permainan yang sifatnya mengedukasi, sehingga bukan hanya sifat bahagia saja yang didapat, tapi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kebudayaan bisa berkembang melalui perpaduan harmonisasi antara pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga. Cipta karsa, karya, dan pekerti bisa tergali dan terimplementasikan pada pribadi anak. Sehingga demikian, semoga akan tercapai profil pelajar Pancasila yang beriman, mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Demikianlah hasil kesimpulan dan refleksi saya mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam bahagia, merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.